Soalnya kebetulan dulu aku nggak pernah kepikiran untuk jadi data analis. Aku dulu pengen jadi software engineer. Tapi karena waktu intern uh, aku daftar di mana-mana ditolak, terus akhirnya daftar di jadi data scientist di Jakarta Smart City. Terus ya itu baru pertama kali kenal data scientist. Itu pun aku nggak tahu itu data scientist itu ngapain gitu. Oke, aku lanjut ya. Jadi agenda hari ini aku mau ngenalin hal-hal yang mungkin aku pelajarin ketika perjalananku untuk menetapkan mungkin atau gimana aku akhirnya bisa stay di pet ini dan mungkin akan lama juga di pet ini gitu. Pertama ibarat kita tuh main game, anggap aja kita MC di dalam game itu, kita harus nge-grow karakter kita tuh kayak gimana sih? Kita harus ngambil skill apa untuk nge-grow karakter itu, kita harus jadi karakter yang seperti apa, nge-build karakter kita jadi seperti apa. Terus kedua, sebenarnya perlukah kita jadi spesial atau master di bidang satu hal tertentu, atau di generalis, atau kita bisa semuanya, sekedar bisa tapi tahu banyak hal gitu. Terus gimana kita stand out di dalam bidang ini, di bidang data analis, karena mungkin ketika aku lulus, beda ketika teman-teman lulus ya, waktu aku lulus itu nggak banyak orang tahu tentang data analis, data scientist, data engineer, jadi persaingan mungkin nggak seketat sekarang gitu. Jadi gimana caranya bisa jadi mencolok, bisa jadi kalian bisa menciptakan spotlight kalian sendiri gitu di bidang ini. Terus join di guild. Kayak ketika kalian main game, kalian pasti join di sebuah guild yang menaungi kalian itu. Sama seperti di bidang ini, kalian perlu cari sebuah komunitas untuk di mana kalian dapetin orang-orang yang punya ketertarikan sama dengan kalian itu. Terus terakhir, stay foolish, belajar terus. Jadi seperti yang aku jelasin di awal tadi ya, jadi ibarat kita kayak main game gitu. Biasanya ketika kita main game, main RPG game, role play game itu kita start as karakter, kita milih mau jadi magi, sorcerer, warrior, or anything ya. Kita kayak kita kan decide ya, kita pengen jadi apa gitu pasti ketika kita main game itu. Sama ketika jadi data analis atau jadi data scientist itu, kita perlu pikir hal yang lebih besar dahulu sih. Jadi kalian tuh pengen jadi data analis atau data scientist yang seperti apa gitu, karena data analis atau data scientist tuh di luar sana banyak sekali bidangnya gitu. Ada data scientist, data analis yang emang fokus di bidang economics, ada yang fokus di urban planning, ada yang fokus di supply chain, ada yang fokus di operation research, optimization, data visualization, storytelling, NVS, NLP, vision and speech recognition. Dan itu nggak mungkin satu data analis itu benar-benar menguasai semua bidang gitu, karena ketika kalian join di suatu perusahaan, business acumen yang perlu dikuasai itu ya pasti tentang perusahaan itu gitu. Nah itu kenapa kayak itu perlu disiapin sebelum kalian lulus tuh, kalian pengen jadi data analis yang seperti apa, jadi data scientist yang seperti apa, karena itu akan nentuin hal apa yang kalian pelajari itu. Mungkin rada sulitnya di saat-saat ini tuh ya, apalagi kita yang backgroundnya information system atau misalkan ada computer science gitu, ketika kita lulus itu ada orang-orang yang mungkin yang bukan dari background kayak kita, terus belajar programming ya sebenarnya tanpa perlu kuliah gitu, atau belajar data analis yang sebenarnya sekarang tuh bisa kayak tanpa perlu kuliah gitu, tapi mereka kayak udah punya skill domain mereka. Misalkan anak ekonomi belajar software engineering, belajar data analis, data scientist, mereka udah punya background economics, terus mereka belajar data analis gitu. Jadi mereka mungkin akan lebih gampang karena mereka udah punya pemahaman konteks di bidang domain itu gitu. Nah itu kenapa penting bagi kita ketika sebelum lulus tuh kita udah tentuin gitu. Sebenarnya kita pengen jadi data analis atau data scientist yang seperti apa gitu. Kalau waktu aku lulus dulu, aku waktu itu benar-benar fokus kayak cuma belajar tentang
NLP doang. Jadi gimana mempelajari text mining gitu, terus text recognition, text pattern gitu. Jadi kayak aku bisa membedakan diriku dengan lulusan-lulusan yang juga belajar data analis atau data scientist gitu. Terus yang kedua, ketika kamu udah udah tahu nih kamu harus jadi kayak apa gitu. Kamu perlu nge-positioning dirimu. Kamu saat itu tuh apa yang sebenarnya kamu kurang di area yang sebenarnya pengen kamu kejar. Apa yang perlu kamu bangun dari hal-hal yang belum kamu acquired gitu, yang belum kamu dapatkan. Karena ketika kita udah tahu nih kita mau jadi seperti apa, kita tahu apa yang perlu kita pelajari. Karena misalkan kalau kita nggak tahu, misalkan kita asal pengen jadi data analis, padahal data analis itu branch-nya banyak banget gitu, banyak tech yang harus dipelajari, banyak algoritma yang harus dipelajari. Tapi kalau kamu udah tahu kamu harus jadi data seperti apa, at least kamu tahu starting point-nya gitu. Jadi kamu bisa dapat pengetahuan skill apa yang perlu dipelajari lebih dahulu gitu. Terus yang kedua, kayak di game kita perlu nge-green level kita gitu. Misalkan kamu udah tahu nih skill apa yang perlu kamu kuasai kan. Banyak di luar sana, apalagi sekarang ya, pas waktu aku zamanku lulus itu jarang banget orang-orang yang kayak mainan Kaggle gitu atau build self project repository GitHub. Itu jarang banget karena dulu tuh sedikit banget referensi untuk project-project data analis itu seperti apa gitu. Bahkan Kaggle itu dataset dulu nggak sebanyak sekarang sih. Jadi sekarang referensi banyak untuk kalian bisa hands-on di bidang data analis itu, karena dataset yang publik itu banyak banget itu. Dan misalkan Kaggle itu salah satu contoh platform di mana kalian bisa showcase skill kalian dengan pakai dataset yang sebenarnya itu real case di bidang industri banget gitu. Kayak yang benar-benar misalkan kalian pengen belajar bidang telco, itu datasetnya ada. Misalkan kalian pengen belajar di bidang ekonomi gitu, itu datasetnya juga ada di Kaggle. Jadi Kaggle itu lumayan bagus untuk dijadikan platform di mana kalian bisa drill kemampuan kalian yang pengen kalian kuasai itu di bidang apa gitu. Terus yang terakhir, kalian perlu cari mentor gitu. Dulu zamanku waktu intern itu aku bisa dapat mentor, bahkan ketika setelah aku lulus aku sering banget diskusi sama mentor-mentorku waktu aku intern di Jakarta Smart City. Jadi kenapa penting punya mentor gitu, kenapa penting punya figur atau role model yang bisa kalian look up gitu. Karena ada dua hal yang bagiku penting untuk punya seorang mentor gitu. Jadi mentor itu bisa ngasih tahu kalian dua hal, how to do the right things. Jadi gimana cara, apa yang perlu dilakukan dengan benar gitu, dan bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Itu dua hal yang berbeda kan. Jadi kalian tahu hal yang benar apa yang harus dilakukan, dan kalian tahu gimana cara melakukannya dengan benar gitu. Jadi mentor itu bisa ngajarin kalian kayak resep gimana jadi bagus di bidang data ini. Karena data sama dengan kayak bidang sudah mulai diakui masuk di bidang-bidang engineering. Perkembangan juga cepat, open source banyak banget. Jadi kita juga perlu catch up sama perkembangan teknologi di luar sana. Nah, itu pentingnya punya mentor. Oke, terus yang kedua itu sebenarnya kita perlu jadi spesialis atau generalis sih. Atau sebenarnya apakah spesialis itu lebih oke atau lebih penting daripada jadi generalis gitu. Ibarat spesialis itu kayak katana tajam gitu. Dia bisa motong pohon, bisa motong benda-benda yang tebal gitu dalam sekali tebas gitu. Tapi generalis itu bayangin kayak Swiss Army knife yang kecil, tapi dia punya banyak jenis pisau dan punya banyak kegunaan gitu. Jadi spesialis itu jadi kayak kalian
boleh mau jadi spesialis, boleh jadi generalis, boleh. Aku sendiri, aku tuh udah tahu dari awal, aku nggak akan kayak bukan membatasi diri, tapi banyak orang di luar sana yang lebih jago banget dari aku. Oleh karena itu, caraku untuk membedakan diriku lagi adalah aku sebisa mungkin paham banyak hal, di mana ketika aku paham banyak hal itu tadi ya, dengan aku jadi generalis, itu aku bisa uh, mengkomunikasikan pikiran-pikiranku terhadap orang-orang yang berbeda role, berbeda background gitu. Jadi itu mempermudahku sebagai data analis juga yang butuh mengkomunikasikan sesuatu, misalkan ke PM, ke product manager, ke marketing, ke um, risk manager, atau terus ke engineer. Jadi ketika aku paham banyak hal yang broad itu ya, aku bisa dapat banyak konteks dari berbeda role di sebuah perusahaan gitu. Jadi baik itu spesialis atau generalis itu nggak ada yang mana yang lebih baik satu sama lain gitu, tapi gimana kalian bisa mengidentifikasi diri kalian gitu. Kalau misalkan kalian pengen jadi spesialis gitu, kalian benar-benar harus benar-benar harus nge-nurture satu skill itu sampai benar-benar kalian jadi expert di bidang itu, baru kalian belajar bidang lain gitu. Tapi kalau generalis itu adalah kalian belajar hal yang memayungi banyak hal gitu. Jadi um, enaknya adalah kalian bisa berkomunikasi secara luas gitu. Kalian bisa melakukan sesuatu lebih lebar gitu. Itu kalau jadi generalis. Jadi nggak salah ketika kalian misalkan belajar banyak hal dan bisa banyak hal. Itu malah bagus. Soalnya ketika kuliah di SI, ketika aku belajar banyak hal gitu ya. Um, Ketika aku belajar banyak hal itu aku sadar kalau hal-hal yang aku pelajari itu kembali kepada kalau nanti itu bisa aku manfaatin itu. Aku bisa paham bisnis proses, aku bisa paham programming, aku bisa paham data, aku bisa paham programming gitu. Jadi it's good to identify yourself, kamu yang mana gitu. Jangan sampai kamu nggak tahu identitas kamu tuh yang gimana. Terus berikutnya, gimana jadi stand out, gimana jadi berbeda gitu. Soalnya to be honest tuh sekarang banyak, kalau anak-anak yang lulus sekarang itu mostly banyak yang tertarik sama bidang data gitu, apalagi yang baru-baru lulus. Terus orang yang bahkan tidak punya background data mulai ikut bootcamp untuk belajar bidang data gitu. Jadi saingan kalian tuh banyak banget itu. Terus gimana kalian bisa jadi mencolok di antara uh, kumpulan itu tadi. Jadi waktu aku setelah internship, ketika aku internship itu sebenarnya kan accidentally aku coba untuk daftar data scientist gitu kan. Tapi sebenarnya aku nggak tahu data scientist itu ngapain gitu. Nah, ketika kalian internship itu sebisa mungkin kalian emang benar-benar udah mulai memikirkan kalau itu adalah karir path kalian. Jadi kalau bisa cari intern yang itu emang benar-benar karir yang serius sih gitu. Bentar ya. Oke, balik lagi. Jadi waktu aku intern itu sebisa mungkin kalian emang udah nentuin kalau intern itu adalah batu loncatan kalian. Ketika kalian intern, biasanya kalian bikin project gitu. Dan kalau bisa, jangan cuma bikin project yang itu sekedar jadi persyaratan kalian lulus intern contohnya. Kalau bisa, emang
pakai study case di mana tempat kalian intern untuk bikin project, karena dapetin real case study itu sulit banget gitu. Nah, intern tuh salah satu jalan kalian benar-benar belajar konteks dari sebuah industri gitu. Terus bikin portofolio yang bisa kalian banggakan. Kalau bisa, ketika kalian bikin skripsi ya, itu jangan sampai skripsi kalian tuh sebenarnya nggak harus sih, tapi kalau bisa itu skripsi kalian tuh nggak cuma nganterin kalian dapat kayak ijazah gitu. Jangan sampai kayak kalian bikin skripsi yang 3 bulan gitu, itu cuma untuk sekedar lulus gitu. Tapi kalau bisa skripsi itu adalah jadi proof atau bukti dari kalian tuh menjalani sebuah scientific study gitu. Karena data scientist itu kan sebenarnya adalah pekerjaan yang banyak banget step-step science-nya kan. Banyak banget aktivitas-aktivitas kalian membandingkan sesuatu gitu. Dan itu didasarkan pada pendekatan-pendekatan ilmiah. Jadi kalau bisa itu skripsi itu jadi kayak skripsi itu jadi sesuatu yang bisa kalian pamerin ke HR gitu, karena skripsi itu adalah kayak bukti kalian konsisten selama 3 bulan, kalian punya struktur untuk mengerjakan itu, kalian punya pendekatan untuk mengerjakan itu, dan kalian punya bukti impact dari kalian ngerjain itu gitu. Jadi kalau bisa itu bikin skripsi yang bisa jadi project juga, jadi bisa ditaruh benar-benar di CV itu. Karena waktu aku lulus itu benar-benar yang aku banggain adalah project waktu aku intern dan skripsiku gitu. Aku waktu itu bikin skripsi yang at least belum ada yang pernah bikin skripsiku gitu di jurusan. Terus yang terakhir, kalian bisa baca-baca paper. Kalau bisa sesering mungkin gitu, karena data scientist itu dekat dengan aktivitas baca paper gitu. Kenapa harus sering baca paper? Karena kita perlu paham perspektif pandangan-pandangan ilmiah gitu. Kita perlu paham kenapa pendekatan ilmiah tertentu lebih baik daripada pendekatan ilmiah lain. Dan gimana mengenerate sebuah hipotesis, gimana merumuskan sebuah masalah, gimana merumuskan sebuah solusi, itu dari paper kalian bisa belajar dari situ gitu. Terus kalian bisa nulis blog, technical blog, kayak ketika kalian ngerjain sesuatu, kalau bisa didokumentasikan gitu. Selain kalian belajar praktek, ketika kalian dokumentasikan sesuatu, itu kan tujuannya bisa kalian baca lagi dan orang lain bisa baca dan paham gitu. Karena belajar yang paling efektif itu adalah ketika hal yang kita paham, orang lain juga paham. Itu kenapa pentingnya nulis blog gitu, apalagi banyak hal-hal yang sifatnya itu teknikal kalau di bidang data. Terus kalian juga bisa bangun GitHub repository, jadi kalian simpan project-project kalian tuh di GitHub. Terus kalian juga bisa latihan coding. Kalau di data itu mostly kita interaksinya sama Python sama R programming, jadi kalian bisa latihan ngerjain soal di LeetCode, HackerRank, atau Codility. Nah, terus kenapa join komunitas itu sebenarnya penting ya? Dulu waktu aku join komunitas tuh setelah aku selesai intern, karena waktu aku intern itu mentor-mentorku ngasih tahu ada komunitas ini gitu. Jadi aku dulu join Data Science Indonesia, terus mostly aktif di setiap kegiatannya, at least datang di setiap kopdarnya lah atau kumpul-kumpulnya gitu. Karena ada istilah yang bunyi kalau sebenarnya kalian adalah rata-rata dari 5 orang yang kalian sering habiskan waktu bareng gitu. Jadi kalau kalian punya atau kalian sering ngobrol sama orang-orang di komunitas yang mostly adalah orang yang punya ketertarikan di bidang profesional yang sama, itu kalian bisa belajar satu sama lain gitu. Kalian bisa
belajar misalkan di industri ini itu sebenarnya pakai pendekatan apa aja sih, di industri B itu pakai pendekatan apa aja sih itu. Dulu aku belajar banget dari teman-teman yang dari Gojek, teman-teman dari Bukalapak, teman-teman dari sesama Tokopedia waktu aku di Tokopedia dulu, terus teman-teman di Traveloka gitu. Jadi kayak ketika kalian punya teman di komunitas yang background data industrinya itu macam-macam, kalian bisa dapat berbagai sudut pandang di industri itu, dan itu penting banget untuk dipelajari di bidang data gitu. Jadi itu penting, kenapa kalian perlu cari komunitas dan kenapa kalian harus aktif berpartisipasi di komunitas data. Terus berikutnya adalah ketika kalian join komunitas, itu kalian mungkin akan dapat kesempatan buat ketemu mentor kalian itu. Kalian punya seseorang yang kalian look up, yang kalian jadikan role model. Terus yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah sebenarnya grow connection. Karena berteman sebaik mungkin itu akan bantu kalian untuk kalian bisa dapat job kalian itu. Mungkin misalkan kalian dari perusahaan B, terus ntar kalian pindah lagi ke perusahaan C gitu. Itu di lingkungan data ini sebenarnya orangnya pasti itu aja sih gitu. Jadi kalian penting untuk kenal dengan praktisi-praktisi lain di bidang data. Terus yang terakhir, stay foolish. Ketika kalian pada level di mana kalian ngerasa cukup bagus itu, sebenarnya itu adalah fase di mana kalian perlu belajar lagi, karena di bidang ini itu, atau sebenarnya di semua bidang itu gak ada, ketika kalian bisa lebih bagus 1% lebih baik di besoknya daripada hari ini, itu adalah sebuah improvement. Jadi itu penting bagi kalian untuk nyiptain mindset di mana nggak pernah puas sama pencapaian atau pemahaman kalian di hari itu. Jadi kalian bisa pertama kayak mulai untuk menyukai baca paper jurnal ilmiah, karena walaupun itu panjang dan mungkin bosenin ya pas awal, tapi lama-lama kalian bakal nemuin asiknya baca paper atau jurnal itu apa gitu. Karena ketika di awal tadi kalian udah fokus jadi data scientist kayak apa, jadi data analis kayak apa, itu pasti kalian akan cari paper yang ngarah ke situ aja gitu. Terus kalian bisa baca-baca tutorial gitu untuk gimana caranya doing things correctly, doing the right things gitu. Terus kalian juga bisa build self project, nggak harus nunggu project-project kuliah atau nunggu lomba gitu, tapi kalian bisa cari dari Kaggle atau dari internet, itu kalian bisa build apa gitu. Terus kalian bisa cari open source library apa yang bisa dipakai dari situ. Terus penting juga untuk catching up sama library di bidang data atau open source di bidang data, karena mostly tech waktu aku awal join di bidang data, sekarang itu udah kayak beda banget gitu kan. Sekarang mostly udah cloud platform semua. Itu penting untuk at least dapat exposure dari situ. Terus be consistent. Kalau kalian emang mau terjun di bidang ini, itu kalian pasti setiap hari akan rajin baca, at least baca sesuatu terkait data gitu, karena kayak itu bakal bantu kerjaan kalian di kantor untuk gimana kalian bisa ngerjain itu dengan cepat. Terus lama-lama experience kalian kebangun dari situ. Gitu.